Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas partisipasinya sehingga dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Dan kesempatan kali ini, pada pertemuan ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, adakah yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Pak. Belum. Nah, saya akan jelaskan apa itu konseling kelompok terlebih dahulu. Jika belum, saya akan menjelaskan apa pengertian konseling kelompok dan apa tujuan konseling kelompok. Nah, pengertian konseling kelompok itu sendiri adalah konseling kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok dan untuk membahas masalah-masalah pribadi yang dialami sekarang atau yang sedang dialami. Dan cara pelaksanaannya itu sendiri seperti ini, melingkar agar dapat saling bertatap muka dan enak untuk berinteraksi antara anggota satu dengan anggota lainnya. Dan pelaksanaan kegiatan konseling kelompok ini tidak ada unsur keterpaksaan ya Mas. Iya. Apakah di sini ada yang terpaksa? Tidak. Alhamdulillah. Ya, selain itu dari setiap anggota kelompok harus saling terbuka, dalam artian harus jujur apa adanya dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, Pak. Dan kegiatan kita pada kali ini akan dibatasi oleh waktu. Nah, waktu kita mungkin hanya terbatas selama 30 menit. Bagaimana 30 menit, Mas? Ya, tidak apa-apa, Mas. Tidak terlalu singkat. Ya, kan tadi juga ada unsur keterbukaan. Unsur keterbukaan itu sendiri kalian harus terbuka dan dari anggota yang lainnya jika ada yang mau mengutarakan permasalahannya bisa merahasiakannya jika kegiatan ini sudah selesai. Iya, Pak. Nah, dan kali ini kita akan melakukan ikrar dulu untuk menjaga dan agar terrahasiakan. Amin. Ya. Kita membaca ikrar terlebih dahulu ya Mas. Iya. Baik, kita akan membaca ikrar terlebih dahulu. Terapkan kata-kata sebagai berikut ya Mas. Kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya menyatakan bahwa Saya sanggup dan bersedia sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara segala bentuk informasi baik dari saya sendiri maupun orang lain. Alhamdulillah, ikrar sudah dibacakan. Saya harap kalian bisa menjaganya nanti, Mas. Oke, siap. Baik, ikrar sudah dibacakan. Berhubung kita belum saling mengenal, kita perkenalan terlebih dahulu, Mas ya. Iya. Monggo, dari siapa dulu yang mau perkenalan? Saya dulu. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Herjuno. Saya Susilo. Saya Susanto. Saya Yusuf. Baik, saya rasa sudah saling mengenal satu sama lain antara anggota lain dan anggota yang lainnya. Ya. Dan seperti yang saya utarakan tadi mengenai penjelasan apa itu konseling kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini tidak ada rasa canggung ya Mas. Bisa saling terbuka. Siap. Baik, jika sudah siap untuk melakukan kegiatan pada kali ini, seperti yang saya utarakan tadi di awal, kegiatan kita untuk membahas satu persatu masalah yang sedang dihadapi sampai semua. Iya, Pak. Masalah tersebut bisa meliputi sosial, pribadi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dari sini siapa dulu yang mau mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu dari anggota? Siapa Mas? Mungkin saya dulu ya, Pak. Iya, monggo. Baik, untuk saya sendiri, teman-teman sudah kenal dengan saya ya. Untuk masalah saya pribadi, saya jujur bingung dengan mengaturnya keuangan dan waktu saya karena saya adalah buruh pabrik. Di situ jam kerja saya dan penghasilan saya tidak seimbang. Jadi penghasilan saya dan jam saya seharusnya yang bisa untuk usaha sampingan itu tidak ada jam yang lebih
untuk usaha sampingan dan penghasilan saya juga tidak cukup besar. Ya, Seperti itu. pada intinya tidak bisa mengatur waktunya ya Mas. Waktu dan keuangan ya. Kalau Mas sendiri? Kalau saya pribadi hampir sama Mas, dari sektor waktu. Untuk memanage waktu itu sangat sulit Mas. Apalagi saya itu bekerja dan kuliah itu mengambil reguler Mas. Kadang sering sekali tabrakan. Mungkin seperti itu ya. Selanjutnya monggo. Masalah saya sendiri, saya kurang bisa memanfaatkan waktu dengan efisien. Saya biasanya lebih suka bermalas-malasan dan rebahan. Seperti itu ya. Kurang produktif. Kalau Mas? Dari saya sendiri, saya kan sebagai mahasiswa ya Mas ya. Tentang masalah saya kan seorang mahasiswa ya Mas ya. Ada salah satu dosen yang dimana saya mengkritik, sebenarnya bukan mengkritik, sebenarnya saya lebih ke mengutarakan pendapat gitu, tetapi pendapatnya itu ditolak oleh dosen tersebut, dan bukan hanya saya saja, tapi teman-teman saya juga pernah mengalami seperti itu. Dan harusnya kita kan sebagai mahasiswa kan dan dengan dosen harus berdiskusi dengan baik ya, pendapat apapun harus diterima. Nah, ini kok dosennya itu malah menolak gitu, seakan pendapatnya beliau itu paling benar sendiri gitu. Itu masalah saya. Baik, dari permasalahan teman-teman sudah diutarakan di sini. Mari kita persetujui masalah siapa dulu yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Monggo, untuk siapa dulu yang akan dibahas untuk pertemuan kali ini Mas? Ya Mas Yusuf. Ya mungkin karena Bapak berbasis pendidikan, mungkin Mas Yusuf dulu. Oh ya, monggo Mas. Oke ya. Ya seperti saya utarakan barusan ya, dosennya itu seperti tidak menerima pendapat dari mahasiswanya sendiri gitu, seakan dia itu menolak pendapat-pendapat dari mahasiswa. Contohnya gini, ketika salah satunya misalnya saya sedang melakukan presentasi atau teman saya melakukan presentasi, dan ketika ada sesi tanya jawab atau sanggahan, nah seolah-olah itu dosennya sudah menyanggah dan saya ikut menyanggah, tapi sanggahan saya itu seperti ditolak oleh dosen tersebut gitu. Nah, itu kan mengakibatkan saya itu ya secara bahasanya itu ya sakit hati gitu lah kan, seolah-olah pendapat kita itu ditolak gitu loh. Padahal kita bareng-bareng belajar bareng-bareng di sini, mahasiswa bukan SMA bukan SMP, ayo berdiskusi entah itu secara offline ataupun secara online gitu. Itu mungkin ada satu cara untuk bagaimana cara mensikapinya yang baik atau gimana. Mungkin saya terlalu kasar jika mensikapinya terlalu sakit hati gitu. Ya mungkin dari permasalahan yang telah diutarakan Mas Yusuf, adakah alternatif solusi yang akan disampaikan pendapat dari Mas? Monggo. Mungkin dari saya pribadi ya Mas, ambil saja hikmahnya Mas. Jujur Mas, dari pengalaman saya ya, meskipun saya tidak kuliah Mas, tapi saya pernah seperti itu sih. Itu bukan dosen Mas, saya dengan atasan Mas. Jadi waktu itu para karyawan itu meminta untuk naik gaji atau bukan untuk naik gaji. Jadi pada industri saya itu ada ide yang lebih efektif gitu, untuk memperbanyak produksi dan waktunya lebih efektif. Namun ya seperti itu, kayak dosen Mas jenengan, atasan saya itu tidak menerima pemikiran dari karyawan. Mungkin dari atasan itu terlalu berpikir bahwa itu karyawan bisa apa sih, itu mereka terlalu apa ya Mas, kayak meremehkan. Itu lebih kayak gitu sih Mas menurut saya. Tapi karena karyawan ya mungkin kesal ya Mas, kesal pada waktu itu, kita harus lapor ke atasan yang lebih tinggi seperti general manager atau kalau perlu CEO Mas. Jadi waktu itu kami para karyawan itu melapor kepada general manager untuk ide-ide tersebut, karena atasan kami sebagai mandor itu tidak menerima sama sekali. Lalu pada general manager
membuktikan bahwa ide-ide kami itu lebih efektif dan produktif. Ya setelah dibuktikan maka apa daya para karyawan lebih cerdas dari atasan tersebut. Jadi mungkin ada baiknya Mas Yusuf itu lebih ke atasan dosen Mas. Ya saya tidak tahu sih atasan dosen itu apa, kan pastinya ada. Kayak sekolah kan ada kepala sekolah gitu. Iya. Mungkin jenengan lebih ke lapor kayak gitu sih Mas. Menurut saya. Itu juga kan demi kemajuan mahasiswa-mahasiswa teman-teman Mas sendiri agar perpikirannya lebih luas. Itu sih Mas. Ya mungkin solusi dari Mas ini untuk menyampaikannya kepada atasannya seperti kan itu kepada dosen ya, bermasalah kepada dosen. Ya mungkin bisa konsultasi menurut Mas ini kepada di atasnya yang dosen itu kan ada kaprodi ya, apa ya, kepala jurusan. ya, kepala jurusan juga bisa. Mungkin seperti itu menurut Mas Herjuno. Ada tambahan lagi alternatif solusinya seperti apa Mas? Mungkin ya, mungkin tidak ada, mungkin sudah cukup tadi yang dijelaskan oleh Mas Arjuno ya, terlalu panjang lebar mungkin sudah membuat Mas Yusuf puas ya Mas. Ya, semoga ya saran-saran tersebut bisa untuk sedikit pencerahan buat saya sendiri dan para teman-teman yang lain jika ada yang mengalami masalah tersebut. Itu pengalaman saya sih Mas, dan itu berhasil. Ya semoga nanti bisa diaplikasikan oleh Mas Yusuf dan itu semoga berhasil. Ini buat kepentingan bersama-sama. Ya, dan pada intinya itu kita jangan terlalu berpikir negatif dulu, kita cari celah dulu untuk mengambil hikmahnya seperti apa. Apalagi itu kan antara kaitan dengan guru dengan murid. Murid kita tetap harus menghormati beliau, kita harus taat kepada beliau. Jadi kita jangan terlalu negatif thinking ya. Iya. Kita harus tetap positif thinking. Mungkin beliau ya mungkin apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan beliau, apa yang dipikirkan oleh beliau. Mungkin bisa dikonsultasikan, sharing sama atasan. Ya mungkin seperti itu Mas. Ya bisa Apakah diterima. Mungkin tidak ya, agak sudah menikah. agak. Baik, mungkin seperti itu yang permasalahan dari Mas Yusuf dan alternatif solusi dari teman-teman dan bisa diterima oleh Mas Yusuf. Bagaimana perasaan Anda semua Mas? Apakah senang mengikuti kegiatan ini? Senang sih Mas, kan karena kita di sini ya saling bantu sih Mas. Saling sharing. Saya juga punya masalah, sudah dibantu oleh teman-teman dan saya juga bisa bantu teman-teman. Itu luar biasa. Ya kalau menurut Mas sendiri bagaimana? Ya dari saya sendiri juga merasa ringan gitu ya. Jadi seolah-olah beban itu sudah dikeluarkan gitu. Sudah terentaskan. Cara bahasanya itu sudah nggak ada unek-unek lagi gitu. Udah lega. Ya yang jelas masalah Mas Yusuf sudah Terentas. Sudah jelas dan sudah terentaskan bagaimana permasalahannya Mas. Dan kita sudah memasuki penghujung waktu karena waktu kita sudah habis. Kita akhiri dan kita akan mulai lagi minggu berikutnya pada jam yang sama dan tempat yang sama. Nanti kesinilah kita aja lagi ya. Iya siap Mas. Ya oke. Ya saya tutup pada kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.